Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyul Anis, Sarjana Kebidanan Bidan Magister Kesehatan. Saya staf pengajar di Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Saya telah mengikuti pelatihan AA Pekerti untuk mendukung kemampuan saya sebagai dosen. Saya ditugaskan untuk mengajar di beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah asuhan kehamilan dengan kode KBA 201 dengan beban 6 SKS. Mata kuliah tersebut diajar oleh tim teaching. Saya mengajar 2 tatap muka, yaitu pada topik anamnesis dan pemeriksaan fisik pada tatap muka kelima, dan simulasi antenatal care pada tatap muka ke-12 dengan total beban 0,75 SKS. Saya telah mengikuti capacity building, khususnya updating pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh Kementerian Kesehatan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung mata kuliah ini. Saya telah menulis buku monograf ber-ISBN berjudul Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Holistik Series 2 Kehamilan sebagai salah satu referensi pembelajaran. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai dan sikap profesional bidan dalam asuhan kehamilan dengan tepat, serta menganalisis kasus asuhan kebidanan kehamilan berdasarkan evidence practice dengan kritis. Mata kuliah ini berisi tentang konsep dasar kehamilan sampai asuhan kebidanan pada kasus kehamilan fisiologis. Tatap muka ke-12 pada topik simulasi antenatal care memiliki capaian pembelajaran, yaitu mendemonstrasikan pelayanan antenatal care secara sistematis sesuai standar pelayanan dan prinsip keselamatan pasien. Pembelajaran dimulai di kelas untuk menjelaskan persiapan dan skenario yang akan disimulasikan. Kemudian, mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk interaksi melalui metode pembelajaran simulasi. Sebelumnya, mahasiswa telah mendapatkan pengalaman belajar melalui metode ceramah, presentasi, diskusi, case-based learning, dan demonstrasi skill di laboratorium. Simulasi memberikan gambaran real setting di wahana klinik sehingga mahasiswa mengimplementasikan prinsip patient safety saat praktek klinik. Saya dan tim telah mengembangkan simulasi sejak tahun 2014 dan telah dihasilkan buku ber-ISBN yang berjudul Simulasi dalam Pendidikan Kebidanan serta publikasi artikel pada jurnal terindeks Scopus yang berjudul The Effect of Repetition Simulation After the Brief Method on Learning Satisfaction and Learning Achievement in Midwifery Student at Universitas Airlangga, Indonesia. Asesmen capaian pembelajaran mata kuliah ini menggunakan beberapa komponen, yaitu keefektifan di kelas, proyek mahasiswa, tugas mandiri dan kelompok UTS dan UAS. Adapun besaran persentase dari asesmen capaian tersebut adalah keaktifan di kelas 20%, proyek mahasiswa 30%, tugas mandiri dan kelompok 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Mari kita ikuti bersama proses pembelajaran mata kuliah asuhan kehamilan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali pada tatap muka yang ke-12 gitu ya. Jadi kemarin Anda sekalian sudah mendapatkan beberapa pembelajaran mulai dari tatap muka pertama sampai 11. Dan hari ini di tatap muka yang ke-12 ini kita akan belajar terkait dengan antenatal care gitu ya. Nah, pada mata kuliah ini, ya mata kuliah asuhan kehamilan ini, ada capaian pembelajaran yang nantinya itu harus kalian miliki setelah mendapatkan mata kuliah ini. Ya, yang pertama adalah mengidentifikasi nilai dan sikap profesional. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kasus asuhan kebidanan kehamilan. Lah, karena dua capaian pembelajaran ini, maka kita di tatap muka yang ke-12 ini kita akan menggunakan metode simulasi. Ya, jadi mungkin sebelumnya Anda belum pernah mendapatkan metode ini menjadi metode yang baru sehingga nanti Anda akan mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, untuk tatap muka yang ke-12 ini capaian pembelajaran kita adalah mendemonstrasikan pelayanan antenatal care secara sistematis sesuai standar pelayanan dan prinsip keselamatan pasien. Jadi nanti Anda akan bermain peran, saya sudah siapkan skenario dan kasusnya
untuk Anda bisa role play-kan, begitu ya. Dan untuk bahan kajiannya atau topiknya yang perlu Anda ketahui sebelum nanti kita simulasi itu ada 5, yaitu yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, kemudian diagnosis dan masalah, tata laksana, dan komunikasi. Jadi 5 kompetensi ini harusnya sudah Anda miliki, begitu ya, sebelum kita melakukan simulasi. Nah, saya pengen tahu nih sebelum kita simulasi gitu ya, bagaimana dengan kemampuan-kemampuan yang tadi, apakah sudah Anda miliki atau tidak gitu ya. Karena kalau misalnya ada kemampuan yang tidak dimiliki optimal, maka ketika simulasi nanti kita juga tidak akan optimal. Yang pertama anamnesis ya. Anamnesis ini pada saat tatap muka yang kelima kemarin saya sudah masuk untuk menjelaskan terkait dengan ini. Ayo kita review dulu, kira-kira ada yang bisa menjelaskan anamnesis itu bisa kita gali dari siapa saja. Silahkan. Ada yang angkat tangan? Oh ya, silakan Laksmi. Untuk anamnesis bisa didapatkan dari ibu dan juga pendamping saat pemeriksaan. Ya, baik Laksmi, luar biasa sekali. Aplaus dulu dong untuk Laksmi. Ya, betul sekali. Jadi untuk anamnesis itu bisa kita peroleh dari ibunya langsung atau bisa dari pendamping yang menemani pada saat ibu periksa, begitu ya. Kemudian kita juga ada pemeriksaan fisik, ini juga yang paling penting sebelum nanti kita simulasi. Apa kemarin pemeriksaan fisik yang paling penting kita lakukan pada ibu hamil dan itu tidak dilakukan pada pasien yang lainnya? Silakan, ada yang bersedia menjawab? Baik, saya Anjani, izin menjawab Ibu untuk pemeriksaan yang hanya terkhusus pada ibu hamil, yaitu ada pemeriksaan Leopold, di mana Leopold 1 sampai Leopold 4. Terima kasih Anjani, luar biasa sekali. Jadi betul kemarin Anda juga sudah mempraktekkan ya terkait dengan pemeriksaan Leopold tersebut pada saat kita lab skill di laboratorium. Jadi untuk kita hari ini kegiatan simulasi kita harapannya semuanya akan kita lakukan secara komprehensif. Itu yang membedakan dengan praktikum di laboratorium kemarin. Nah, untuk sesi kita berikutnya ya, kita akan melakukan kegiatan simulasi di mana untuk kegiatan simulasi ini satu kelas akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Di sini saya bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok akan difasilitasi oleh satu dosen sebagai fasilitator. Kemudian nanti Anda akan diberikan kasus berupa skenario, kemudian Anda akan melakukan simulasi begitu ya. Dan setiap kelompok nanti berisi 4 sampai 5 mahasiswa, di mana nanti pada saat simulasi saya minta Anda akan bermain peran sebagai 4 orang di sini ya. 4 peran, yaitu yang pertama adalah sebagai bidannya 1 aja, kemudian 1 sebagai ibu, 1 sebagai suami atau pendamping, kemudian nanti 1 sampai 2 orang sebagai observer, begitu. Kemudian nanti setiap kelompok mempersiapkan kelengkapan sesuai dengan perannya. Kemudian pada saat kegiatan simulasi nanti akan ada kegiatan briefing, simulasi, dan debrief ya. Jadi nanti langkah-langkah ini akan kita ikuti bersama. Kemudian jangan lupa setelah nanti proses simulasi berakhir, Anda diwajibkan untuk menulis refleksi dari simulasi yang sudah kita lakukan. Sampai sini mungkin ada yang perlu diklarifikasi, silahkan. Kira-kira untuk kelengkapan yang perlu kita persiapkan untuk simulasi nanti apa saja ya, Bu? Terima kasih Linggar sudah mengingatkan. Jadi untuk kelengkapan simulasi yang perlu disediakan dan disiapkan oleh setiap kelompok. Yang pertama, yang berperan sebagai bidan mohon untuk menggunakan baju praktek klinik ya. Jadi biar kita terlihat seperti bidan beneran gitu ya. Yang berperan sebagai ibu minta tolong mungkin nanti bisa disediakan daster dan sebagainya yang bisa menampilkan bahwa memang ibu hamil begitu. Ada mungkin itu ya. Untuk kelengkapannya mungkin sudah jelas, kita lanjutkan. Ini adalah pembagian kelompoknya. Nanti untuk pembagian kelompok bersama saya ada Anjani, ada Sripana, Laksmi, Lutfinda, dan Helen. Sedangkan yang lainnya nanti bisa difasilitatori oleh dosen yang lain yaitu Ibu Yanti, Bu Woro, dan Bu Endika. Baik, sudah siap semuanya? Siap ya, baik. Kalau sudah siap, kita segera untuk ke laboratorium. Silakan dibagi kelompok sesuai dengan pembagian yang tadi. Mungkin itu untuk sesi sementara atau sesi pertama kita hari ini. Kita lanjut ke laboratorium. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah ada di laboratorium untuk melakukan simulasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya sudah menyiapkan skenario untuk Anda berlima begitu ya. Ini saya berikan dulu masing-masing orang satu skenario. Ya,
Ini saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk skenarionya. Di sini untuk skenario yaitu untuk antenatal care, untuk pelaksanaan nanti simulasi kurang lebih dalam waktu 10 menit. Kemudian untuk capaian pembelajarannya di sini adalah diharapkan nanti Anda bisa melakukan asuhan kebidanan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan, kemudian juga bisa mendiagnosa, memberikan tata laksana dan memberikan komunikasi efektif. Kemudian untuk alat dan ruangannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nanti ketika Bu Bidan mau melakukan simulasi, kita akan coba orientasi ke sana. Kemudian untuk peran ini sudah saya sampaikan tadi bahwa kita membutuhkan 5 peran. Di sini yang sebagai bidan berarti Helen ya. Kemudian untuk ibu hamil tadi kesepakatannya adalah Kinda. Oke, terus kemudian sebagai suami Anjani. Baik, kemudian sebagai observer di sini ada 2 yaitu Sripana dan Laksmi ya. Jadi ini nanti kegiatannya saya mulai dari briefing. Saat ini kita sudah melakukan briefing, nanti kita melanjutkan dengan orientasi ya. Setelah itu baru kita melakukan simulasi kemudian debrief. Jadi untuk kasus kita hari ini mungkin bisa kita baca bersama-sama ya. Seorang perempuan umur 20 tahun, hamil 35 minggu datang ke tempat praktek mandiri bidan dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Ya, di sini ada beberapa hasil anamnesis yang sudah disiapkan. Nanti minta tolong dari bidan tetap melakukan pengkajian sesuai dengan anamnesis. Dan untuk ibu nanti menjawab sesuai dengan apa yang ada di skenario ini, gitu ya. Kemudian nanti silakan melakukan pemeriksaan dan minta tolong nanti suami memberikan jawaban hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bu Bidan. Jika nanti Bu Bidan melakukan pemeriksaan yang tidak ada di skenario ini, maka silakan nanti dijawab tidak ada data, begitu ya. Jadi nanti sesuai dengan apa yang ada di skenario, begitu. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan untuk sesi debrief. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau yang ada yang diklarifikasi? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke orientasi terlebih dahulu dari Ibu Bidan. Helen silakan dicek alat-alatnya. Di sini sudah saya sediakan untuk alat-alat persiapan antenatal care. Jika ada alat yang belum ada, silakan kita bisa melengkapinya sebelum kita mulai simulasi. Sudah? Oke, baik. Ya, baik. Jadi untuk simulasinya bisa kita mulai ya. Jadi untuk simulasinya dimulai dari ibu hamil dan suami datang ya, baru datang begitu ya. Kemudian nanti disambut oleh ibu bidan. Kemudian silakan dilakukan simulasi sesuai dengan skenarionya. Jelas sampai sini? Ya, baik. Kita mulai ya. Permisi, Bu. Iya, selamat pagi, Bu. Monggo duduk dulu nggih. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Helen yang akan membantu Ibu pada hari ini. Nah, Ibu di sini untuk melakukan pemeriksaan apa ya? Di sini saya mau melakukan pemeriksaan kehamilan. Kehamilannya ini anak keberapa, Bu? Anak pertama. Oh, anak pertama ya, Bu ya. Sebelumnya pernah keguguran atau enggak? Belum. Oh, belum ya, Bu ya. Dengan Ibu siapa? Boleh pinjam buku KIA-nya? Oh iya, Ya, baik, permisi ya, Bu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Vinda. Vinda, nggih. Untuk pemeriksaan hari ini ada keluhan apa, Ibu? Ini kaki saya itu dari seminggu lalu bengkak. Oh, bengkak ya. Iya. Oh, untuk dibuat jalan sakit nggak, Bu? Sakit. Sakit. Iya. Sakitnya itu sejak waktu pagi atau spesifik malam begitu, Bu? Kalau dibuat kerja itu sakit. Oh, kerja. Iya. Istri saya ini Mbak, dia tuh berdagang dari pagi sampai siang, dari jam 5 sampai jam 11. Itu emang ngeluh sakit kakinya itu udah dari 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu yang lalu. Sebelumnya ada penyakit kronis atau penyakit yang diderita ibunya? Nggak ada. Tidak ada ya. Untuk keluarga juga tidak memiliki riwayat sakit kaki seperti itu? Tidak ada. Ya, Bu, ya. Baik, kalau begitu saya periksa dulu ya, Bu ya. Monggo tiduran di sana ya. Pelan-pelan ya, Bu. Pelan-pelan aja ya, Bu. Miring ke kiri dulu ya, Bu ya, biar jadinya enggak. Tensi. Saya tensi dulu nggih. Iya. Siap ya.
Tekanan darahnya berapa? 110/70. 110/70. Untuk nadinya berapa? Tidak ada data. 88. 88. Untuk pernapasan ibunya berapa? 20. 20. Bu, saya periksa suhunya dulu ya, Bu. Permisi, Bu, dimasukkan dulu nggih. Untuk suhunya berapa? 36. 36. Nggih. Permisi ya, Bu ya. Saya periksa perutnya dulu nggih. Bisa dibuka sedikit ya, Bu ya. Dibuka dulu. Bisa, Bu ya. Misi, ditekuk dulu Bu kakinya. Bisa Bu ya, kalau agak nyeri bilang ya Bu. Untuk Leopold 1, TFU-nya berapa? TFU-nya 32 cm, teraba bulat lunak di fundus. Ya. Bisa Bu ya. Untuk perut kiri teraba apa? Teraba bagian keras seperti papan. Iya. Untuk perut kanan teraba apa? Tidak ada data. Tidak ada data. Baik. Untuk presentasi janin apakah sudah masuk PAP? Belum. Belum. Baik, diluruskan dulu kakinya Bu ya. Bu, ini saya mau dengarkan detak jantung janinnya nggih. Iya. Berapa detak jantung janinnya? 140. Saya periksa kakinya terlebih dahulu ya Bu ya. Kakinya apakah bengkak? Terdapat odem pada P3 di kedua ekstremitas bawah. Sebentar ya Bu ya, saya periksa lututnya terlebih dahulu. Apakah ada refleks patella? Tidak ada data. Nih, baik, kita kembali ke kursi tadi ya Bu ya. Pelan-pelan aja Bu, miring kiri. Nah, Bapak, Ibu tadi kan ibunya sudah saya periksa. Terus dari hasil pemeriksaan tadi untuk tekanan darah, untuk suhu, nadi dan lain-lain itu dalam batas normal. Dan untuk pemeriksaan janinnya juga janinnya dalam kondisi baik dan tidak ada kelainan atau bagaimana. Nah, tapi untuk bagian kaki ibu ini memang sedikit bengkak pada bagian pretibianya. Nah, itu mungkin bisa disebabkan karena pola aktivitas ibu yang bekerja mulai dari pagi hingga sampai sore itu tadi. Nah, kalau boleh tahu untuk bekerja ibu ini sering banyak duduk atau berdiri? Biasanya saya berdiri. Oh, berdiri ya Bu Iya. ya. Nah, itu mungkin karena bisa menyebabkan dari beberapa faktor tadi. Karena pada usia kehamilan yang sudah trimester 3, ini tuh bayinya kan sudah mulai membesar. Jadi kemungkinan bisa menghambat peredaran darah dari kaki untuk kembali ke jantung itu sedikit melambat, jadi terjadi pembekakan pada kaki. Terus dari tekanan darahnya tadi kan juga normal, berarti kemungkinan tidak ada kelainan seperti preeklamsia seperti itu Ibu ya. Terus untuk kemungkinan mengurangi dari keluhan ibu ini dan jika nyeri itu mungkin bisa dikompres dengan air hangat. Terus dalam posisi jika bekerja mungkin ibu bisa diselangi dengan duduk, terus bisa saat tidur ya ibu sering berpindah posisi, jadi jangan stuck di satu posisi seperti telentang seperti itu. Jadi bisa miring ke kiri, ke kanan, juga bisa mengganjal bagian kakinya dengan bantal seperti itu, supaya untuk mengembalikan peredaran darah yang dari kaki kembali ke jantung seperti itu. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Iya, mungkin saya mau nanya ya Bu. Iya, Bidan. monggo Bapak. Ini kan bengkak ya karena memang kerja. Iya. Berarti tadi memang nggak boleh berdiri lama-lama ya. Iya. Tapi kalau misalnya nanti suka dipijit gitu boleh nggak ya? Untuk dipijit mungkin tidak terlalu
jangan yang terlalu keras karena kemungkinan bisa menyebabkan nyeri atau bahkan kemerahan. Jadi mungkin untuk diolesi beberapa minyak hangat seperti itu bisa. Iya. Tapi sebaiknya lebih digunakan seperti posisi, jadi mengganti posisinya gitu. Soalnya istri saya suka minta pijat. Oh iya, memang benar ya. Iya, jangan terlalu keras nggak apa-apa Pak. Jadi bisa punggungnya juga dipijat sekalian begitu. Iya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah, Iya, iya. makasih banyak ya Bu Bidan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Hari ini kita sudah melakukan simulasi ya. Tadi ya luar biasa sekali apa yang sudah disimulasikan begitu. Nah, saatnya kita akan melakukan debrief begitu ya, atau kita memberikan feedback dari apa yang sudah Anda lakukan. Yang pertama saya ingin terlebih dahulu yang berperan sebagai Ibu Bidan, Helen ya. Gimana Helen perasaannya tadi pada saat simulasi? Tadi saya sebenarnya nggak deg-degan Ibu karena kan melakukan simulasi, jadi saya harus memikirkan pemeriksaannya itu bagaimana. Terus ternyata tadi saya ada beberapa yang miss seperti kayak menanyakan berat badan ibunya, juga saya tidak memeriksa bagian konjungtivanya seperti itu. Untuk selain itu sih menurut saya sudah lumayan baik karena saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait kondisi ibunya seperti itu tadi sih Bu. Ya. Baik Helen, terima kasih atas evaluasi dirinya. Sebenarnya tadi overall sudah bagus ya, tapi memang masih ada beberapa miss. Nanti akan diklarifikasi juga bersama teman-teman yang lain missnya di mana begitu ya. Tetapi Helen hari ini sudah luar biasa sekali menjadi seorang bidan. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada ibu hamil ya, Vinda ya. Silakan Vinda, tadi sebagai ibu hamil gitu ya. Bagaimana menurut Vinda pelayanan antenatal care yang diberikan oleh Bidan Helen? Menurut saya sebagai pasien, Bidan Helen sudah cukup sangat menjawab permasalahan yang saya alami. Juga saya disambut dengan baik. Terus mungkin itu saja sih Bu. Ya. Sudah cukup. Baik. Jadi Vinda sudah ini ya puas ya kira-kira ya tadi dapat asuhan dari Bidan Helen ya. Mungkin di sini juga saya pengen tanya kepada suaminya nih, dari apa yang sudah tadi dilihat begitu ya, istrinya sudah diberikan pelayanan sama Bidan Helen. Menurut suaminya kira-kira puas nggak ya? Terus kira-kira kepuasannya ratingnya seberapa nih? Kalau saya punya angka 1 sampai 10, Bidan Helen dapat rating kepuasan berapa? Baik Ibu, jadi untuk pelayanan Bidan Helen juga tadi menurut saya juga sudah sangat cukup baik karena tadi kan saya sempat menanyakan pertanyaan juga dan sudah dijawab dengan sangat baik juga oleh Bidan Helen. Bagaimana ratingnya? Untuk ratingnya itu 10. 10 ya, oke baik, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Bidan Helen sudah dapat nilai yang excellent gitu ya. Tetapi kita coba lihat dulu dari hasil observasi observer, dua teman kita yang berperan sebagai observer, bagaimana hasil observasinya. Begitu ya, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Sri Pana, silakan. Ya, baik Ibu, untuk hasil observasi saya overall sebenarnya sudah bagus, sudah lengkap sesuai dengan teori. Namun di sini saya menemukan beberapa kekurangan yang mungkin bisa ditingkatkan atau diperbaiki. Yang pertama, saya setuju dengan bidan yang tadi menyampaikan kurang memeriksakan konjungtiva. Kemudian di sini ada juga yang terskip Leopold 3-nya begitu, yang harusnya diperiksakan juga dari 1 sampai 4. Kemudian di sini ada komunikasi bidan yang masih menggunakan beberapa istilah yang mungkin saja tidak diketahui oleh orang awam seperti itu. Masih menggunakan di sini tadi pretibia, yang dimana orang tidak semua orang tahu apa itu pretibia. Kemudian untuk pemeriksaannya tadi refleks patella ya. Refleks patella ini diperiksakan saat kakinya tuh menggantung Ibu. Jadi apabila masih rebahan mungkin ibu hamilnya bisa diminta untuk duduk dengan mengkondisikan kakinya menggantung seperti itu. Sisanya sudah aman overallnya. Ya, terima kasih Silvana atas hasil observasinya. Kita lanjut kepada Laksmi. Silakan disampaikan hasil observasinya selain yang sudah disampaikan oleh Silvana. Silakan Laksmi. Ya, untuk dari bidan Helennya tadi sebenarnya sudah sangat bagus terkait dari pengkajian dan tata laksananya. Cuma saya izin menambahkan untuk pemeriksaan terkait odemnya itu tadi waktu di anamnesis mungkin kurang menggali terkait aktivitas ibunya karena yang terkaji hanya dari aktivitas pekerjaan ibu dari pagi sampai siang saja sehingga sampai malamnya masih belum terkaji. Lalu untuk pemeriksaan odemnya saat pemeriksaan fisik mungkin juga bisa ditambahkan untuk cek CAT-nya juga apakah terlalu cekung atau bagaimana untuk odemnya sendiri. Lalu izin menambahkan juga buat
media buku KIA itu mungkin tadi masih kurang untuk terpakai saat anamnesis dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Laksmi, luar biasa sekali ya untuk debrief kita hari ini. Tadi yang sudah saya sampaikan capaian pembelajaran yang harusnya kita capai hari ini, saya rasa sudah tercapai semua ya, dan tadi sudah disampaikan beberapa hal yang belum optimal begitu ya. Dan memang tadi juga ada sebenarnya hal yang mungkin nanti perlu juga diperhatikan, yaitu terkait dengan sistematis ya. Tadi pada saat Ibu Bidan melakukan anamnesis, pemeriksaan, harusnya sebelum kita ngasih konseling, usahakan menuliskan diagnosis dulu. Nah, sehingga kita akhirnya bisa concern dan fokus tata laksana apa nih yang paling sesuai dengan diagnosis begitu ya. Tadi step itu sepertinya terlewat begitu ya. Jadi nanti agar lebih pasien safety, minta tolong nanti teman-teman ketika mau praktek klinik itu bisa diperhatikan. Karena setelah ini Anda semuanya akan praktek klinik di tempat praktek mandiri bidan. Kira-kira sudah siap belum ya habis ini praktek klinik? Siap ya? Baik, jadi untuk kegiatan kita hari ini saya rasa cukup sekian. Jadi apa yang sudah kita sampaikan mulai dari awal Anda sudah mampu melakukan asuhan kebidanan pada kasus kehamilan fisiologis. Tolong step-stepnya tadi sudah ada lakukan dengan baik, tetapi alangkah lebih baiknya tadi lebih sistematis lagi, dan komunikasi itu ternyata menjadi hal yang sangat penting ya untuk pemberian asuhan. Jangan lupa setelah ini Anda menuliskan laporan refleksinya dan kemudian dikumpulkan kepada saya minggu depan sebelum Anda praktek klinik dimulai. Mungkin itu dari saya. Apakah ada yang perlu diklarifikasi lagi? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup mungkin itu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.